Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah rabbil alamin, pada kesempatan siang yang mulia ini kita bisa bertemu kembali dalam acara kajian kitab karangan Syekh Yusuf Al-Qardawi, yaitu Dirasah fi Fiqhi Maqasidis Syariah. Alhamdulillah beberapa pembahasan telah kami sampaikan dan sekarang kita sampai kepada pembahasan Murtakazatu Madrasatid Dhahiriyatil Judud, yaitu landasan-landasan madrasah dhahiriyah yang baru. Akan kami share screen terlebih dahulu. Baik, sudah terlihat di hadapan kita bersama. Murtakazatu Madrasatid Dhahiriyatil Judud, yaitu landasan madrasah dhahiriyah baru. Bahwa ternyata madrasah dhahiriyah yang terkenal dengan literal ini memiliki landasan-landasan. Yang pertama adalah al-akhdu bidhawahirin nusus. Mereka mengambil dhahir nas dunat ta'ammuli, tanpa meneliti fi ma'aniha, terkait makna-makna nilai-nilainya, wa ilaliha, dan ilah-ilahnya, wa maqasidiha, dan maqasid-maqasidnya. Yang kedua, annahum yunkiruna ta'lilal ahkam. Mereka mengingkari ta'lil hukum bi'uqulin nas, dengan akal manusia, wa ijtihaduhum, dan juga ijtihad mereka. Ini yang kedua, insya Allah nanti kita akan bahas 1 hingga 4 ya. Yang ketiga, salisan annahum yahtimunar ra'ya. Mereka mencurigai pandangan atau pemikiran ra'yun, bal yadinunahu, bahkan mereka hanya menganggap atau hanya menjadikan agama saja. Wala yarawna istikhdamuhu, dan tidak melihat istikhdamuhu, penggunaan akal ini, ra'yu ini, fi fahmin nusus, untuk memahami nas-nas. Artinya mereka cenderung menggunakan agama saja tanpa pandangan-pandangan pemikiran. Yang keempat adalah annal madrasatal harfiyata tanhiju, bahwasannya madrasah harfiyah ini, literal ini, tanhiju, menempuh bisifatil am, secara umum, jalan at-tasyaddud, yang sulit atau yang keras, fil ahkam, terkait hukum-hukum syariat. Baik, kita masuk pada pembahasannya, yaitu tartakizu madrasata al-harfiyata al-harfiyina, bahwasanya madrasah al-harfiyin yang literal ini memiliki landasan fi fahmin nusus, untuk memahami nas-nas asy-syar'iyyah, nas-nas syar'i, alladzina samainahum, di mana kami memberi nama mereka al-dhahiriyah al-judud, dhahiriyah yang baru, ala jumlatin murtakazatin. Mereka memiliki landasan-landasan sejumlah hal-hal berikut ini. Tatamasalu, yang dimisalkan atau seperti fima ya'ti, berikut ini. Artinya mereka madrasah dhahiriyah ini memiliki landasan-landasan yang jika dikumpulkan landasan tersebut adalah dapat tergolongkan pada 4 poin berikut ini. Yang pertama, awalan, al-akhdu bidhawahirin nusus, mengambil dhahir nas saja, dunat ta'amuli, tanpa bersusah payah meneliti, fi ma'aniha, terkait makna-maknanya, wa ilaliha, ilah-ilahnya, wa maqasidiha, dan tujuan-tujuannya.
Maka di sini Syekh Yusuf Al-Qardawi menerangkan fama afadat hadhihi dhahiriyah akhadu bihi. Maka apa faedahnya di mana dhahiriyah ini mengambil nas akhadu bihi yaitu nas duna ayyukallifu tanpa membebani diri mereka anfusahum masyaqqatal bahsi yaitu kesukaran dalam membahas meneliti fiha dan nas terkait nas ini. Wa ma akhadha minhu minal hukmi. Maka apa yang diambil darinya dari hukum. Hal huwa muwafiqun lima qasidi syari' aula. Hal huwa apakah ia muwafiqun sesuai dengan maqasidi syari' tujuan dari syari' Allah Subhanahu wa taala membuat syariat aula atau tidak. Wahalil syari' maksudun minhu aula. Apakah juga syari' ini, pembuat syariat ini maksudun memiliki tujuan minhu darinya aula atau tidak. Wama huwa dan apa ia. Artinya pertanyaan-pertanyaan ini layak untuk kita ajukan tatkala seseorang itu mengambil nas secara zahirnya saja. Wa qalu law kunna fi ahdi Rasul, maka mereka mengatakan law kunna kalau seandainya kita fi ahdi Rasulillah di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sami'na qawlahu dan kita mendengar ucapannya la yusallina ahadunil asra, tidak boleh salah seorang dari kalian salat asar illa fi Bani Quraidah kecuali di Bani Quraidah. Lakunna minal fariqil ladzi akhara salat. Maka mereka itu kunna di sini artinya mereka yang zahiriyah ini pasti minal fariq termasuk golongan alladzi akhara salat yang mengakhirkan salat hatta wasalu Banil Quraidah sampai hingga mereka sampai kepada Bani Quraidah. Wa in adha'us shalah walaupun mereka mengakhirkan salat fi waktiha dari waktunya amalan bidhawahiril amri karena mengamalkan zahir perintah itu. Nah, di sini kalau kita melihat sebagaimana dulu kita jelaskan di pembahasan pertama, bisa dibuka kembali di video kami yang pertama. Meskipun di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang terlihat ya ada dua golongan pada saat itu ketika perintah ini, yaitu hadis Nabi yang janganlah kalian sholat asar hingga sampai ke Bani Quraidah ini kan terbagi menjadi dua. Ada yang kemudian mereka bersikukuh dengan zahirnya yaitu tidak sholat asar sampai ke Bani Quraidah padahal itu terlepas dari waktu asar itu artinya telah masuk waktu sholat berikutnya. Tetapi di tengah perjalanan ada juga yang menganggap bahwa perintah ini adalah perintah untuk bersegera. Artinya tujuan dari perintah ini adalah bersegera ke Bani Quraidah. Adapun ketika di tengah jalan itu sudah waktunya dan dikhawatirkan terlambat waktu asar itu maka kita kerjakan di perjalanan. Nah, meskipun demikian ini masih dalam taraf wajar berbeda dengan dhahiriyah ini. Sama-sama mengambil literalnya, tetapi literalnya berlebihan hingga kemudian menjadikan sikap-sikap ia memiliki ciri khas. Kemudian yang terparah kemarin, pertemuan terakhir kemarin, mereka menyalahkan hingga mengkafirkan saudara-saudaranya sendiri. Kita melihat kembali penjelasan dari Syekh Yusuf Al-Qardawi. Wa yu'ayyibuna ala ma'niyina bil maqasid. Jadi mereka pun yu'ayyibuna mencela ala ma'niyina bagi mereka yang memperhatikan bil maqasid terkait maqasid. Nah, kemudian mereka annahum yu'ariduna tahta sitaril maqasid. Mereka mengatakan bahwa orang-orang yang memperhatikan maqasid ini seakan-akan annahum mereka itu yu'riduna berpaling dari nas itu tahta sitaril maqasid di bawah naungan maqasid an-nususil Quran yaitu berpaling dari nas-nas Al-Quran wal hadis dan hadis amdan secara sengaja. Artinya mereka yang
mereka yang Dhahiriyah ini menuduh orang-orang yang memperhatikan maqasid ini sebagai orang-orang yang berpaling dari nas-nas secara sengaja dengan beralasan di bawah naungan maqasid syariah. Wa hiya alladhi aujaballahu al-ihtikami ilaihi. Padahal memang Allah mewajibkan untuk mencari keputusan dengan Al-Quran maupun hadis, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihi." Wa ma kana, dan tidaklah patut kanal mukmin bagi seorang mukmin wala mu'minatin dan seorang mukminah idza qadallahu, apabila Allah telah menetapkan wa rasuluhu dan rasulnya amran, suatu urusan, ayyakuna lahumul khiyarah, mereka memiliki pilihan-pilihan min amrihim, dari urusan mereka. Nah, ini tuduhan-tuduhan atau celaan-celaan yang mereka berikan kepada orang-orang yang benar-benar memperhatikan urusan maqasid syariah. Nah, ini yang pertama. Artinya al-akhdu bidawahirin nusus, mengambil dohir nasnya saja. Kemudian yang kedua, sanian, annahum yunqiruna ta'lil al-ahkam bi'uqulin nas wa ijtihaduhum. Mereka yunqiruna, mengingkari ta'lil al-ahkam, yaitu mengambil hukum, mentaklil hukum, melihat ilah-ilah dari hukum, bi'uqulin nas, dengan akal manusia, wa ijtihadihim bi'uqulin nas wa ijtihadihim, dan juga ijtihad mereka. Wala yusquna bil aqlil insani fi fahmin nusus, sehingga mereka tidak percaya, la yusquna thiqah, yani yusquna, percaya, bil aqlil insani, dengan akal manusia, fi fahmin nusus, dalam memahami nas-nas, wa muhawalati ta'arrufi ala maqasidiha wa ilaliha, dan mereka juga tidak percaya bimuhawalati, dengan berusaha at-ta'arruf, mengetahui, ala maqasidiha, terkait maqasid-maqasidnya, wa ilaliha, dan ilah-ilahnya, wa ma wara al-ahkam, dan apa-apa yang di belakang hukum, minal hikam, dari hikmah-hikmah, qasadaha al-alim al-hakim, yang dikehendaki oleh yang maha mengetahui dan yang maha bijaksana. Wa in jahalaha man jahalaha, dan itu memang tidak diketahui hikmah-hikmahnya, man jahalaha, bagi mereka yang tidak mengetahui. Nah, di sini artinya padahal ya di setiap hukum ini ada tujuan-tujuan yang Allah kehendaki. Namun mereka yang dhahiriyah mencurigai atau tidak percaya terhadap akal manusia dalam memahami nas, atau dalam berusaha untuk mengetahui maksud-maksud dan ilah-ilah di belakang hukum-hukum tersebut. Kita akan melihat penjelasannya lagi. Fal aqlu indahum muttahamun, maka akal menurut mereka ini muttaham, tertuduh. Wa man awwala 'alal aqli minal ulama'i, dan barang siapa yang bersandar terhadap akal dari para ulama, ittahamuhu bi annahu minal mu'tazilah, mereka menuduhnya termasuk bagian dari mu'tazilah. Artinya ya mereka kemudian menuduh bagi mereka yang bersandar atau berusaha memahami dengan akalnya ini sebagai mu'tazilah, au ghairihim minal jahmiyah wa amsalihim, atau selainnya dari jahmiyah dan semisal-semisalnya. Nah, kemudian kita menjelas keterangan dari Sahih Yusuf Al-Qardawi yang cukup menarik, bahwa wa nahnu ma'ahum, kita sebenarnya bersama mereka, yaitu fi inkari ta'lil, dalam mengingkari ta'lil, lil ahkami fi dairah al-ibadat, dalam masalah-masalah hukum, fi dairah, dalam cakupan al-ibadat,
cakupan ibadah. Artinya kalau memang cakupan ibadah al-mahdhah yang sifatnya murni ibadah, ya kita memang tidak boleh mencari ilah-ilah di balik itu. Contohnya yang disebutkan oleh para ulama, ya kita tidak boleh melihat loh, kok kenapa sholat subuh itu 2 rakaat, sholat maghrib itu 3 rakaat, bukankah sholat subuh itu harusnya 4 rakaat karena orang mengawali kehidupannya dengan semangat. Kemudian sholat duhur, kenapa 4 rakaat? Padahal sholat duhur itu orang capek bekerja, kenapa tidak 2? Lah ini bagian-bagian yang ibadat mahdhah, maka tidak perlu dan tidak boleh kita melakukan taklil, mencari ilah-ilah di balik ibadah tersebut. Nah, Syekh Yusuf Al-Qaradawi sepakat. Wa nahnu ma'ahum fi inkari ta'lilil li ahkami fi dairah al-ibadat mahdhah. Yaitu kita mengingkari taklil ahkam dalam cakupan ibadah murni. Fa innal asla fiha an tu'khad bit taslim wal inqiyad, karena hukum asalnya adalah mengambilnya dengan penerimaan dan inqiyad dan kepatuhan atau dan mematuhinya. Wa illam na'rif laha illatan wala hikmatan mufassalatan li ma'nal ihtassat bihi wa huwa ta'abbud. Walaupun kita tidak mengetahui darinya ilahnya ataupun hikmahnya, mufassalah yang tersambung li maknanya, ihtassat yang dikhususkan bihi kepadanya. Wa huwa at-ta'abbud, karena itu bagian dari at-ta'abbud. Bukti kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita menjalankan ibadah sesuai dengan dalil nas yang ada. Nanti ada ungkapan Imam Asy-Syatibi cukup menarik juga, meskipun nanti akan dibahas pembahasan lebih lanjut di Madrasah Wasatiyah. Nah, kemudian beliau menerangkan lagi bi khilafil adat wal muamalat. Ini berbeda dengan masalah adat dan muamalat. Kalau masalah ibadah tadi ya kita ta'abbud sesuai dengan nas, tetapi masalah ibadat, masalah adat, kebiasaan wal muamalat dan muamalat wa ma yata'allaqu bi syu'unil hayah, dan termasuk yang terkait dengan kehidupan manusia, fa innal asla, adapun hukum asalnya terkait hal itu semua adalah ma'rifatul ma'ani, mengetahui makna-maknanya, wal asrar dan rahasia-rahasia, wal maqasid dan maksud-maksud, wa huwa ma nabbaha alaihi Imam Asy-Syatibi, dan itulah yang ditetapkan oleh Imam Asy-Syatibi, wa dallala alaihi fi muwafaqatihi, dan Imam Asy-Syatibi menunjukkannya di dalam kitabnya Al-Muwafaqat. Wa sana'ridu lahu 'inda haditsana 'anil madrasatil wasatiyah, dan kita akan menjelaskan hal itu inda haditsana ketika kita berbicara 'anil madrasatil wasatiyah, terkait madrasah wasatiyah. Sebagai bocoran di antara kaidahnya yang pernah kami hafal juga, yaitu al-aslu fil 'adat binisbati lil mukallaf at-ta'abbud dunal iltifat ilal ma'ani. Ini perkataan Imam Asy-Syatibi di dalam kitabnya Muwafaqat. Yang pertama tadi al-aslu fil adat, hukum asal pada masalah adat, al-aslu fil ibadat, hukum asal pada masalah ibadah, binisbati lil mu'allaf, mukallaf, dinisbatkan kepada mukallaf. At-ta'abbud adalah ta'abbud, artinya melihat kepada teks. Dunal iltifat ilal ma'ani, tanpa melihat kepada nilai-nilainya. Ya sudah, apa yang ada di dalam nas itu terkait ibadah ya kita praktekkan. Karena sifatnya ta'abbud. Wal aslu fil adat, dan hukum asal pada adat. Adat ini kebiasaan-kebiasaan termasuk muamalat-muamalat di dalamnya. Binisbati lil mukallaf, yang dinisbatkan kepada mukallaf adalah al-iltifat ilal ma'ani, melihat kepada nilai-nilainya. Nah, itu ya Allah akan dijelaskan pula di Madrasah Wasatiyah nanti. Cukup menarik agar mendudukkan kita terkait dengan apa urusan yang kita kaji. Kalau urusan ibadah kita at-ta'abbud, melihat kepada teks. Tetapi ketika urusannya adat, kebiasaan dan muamalat, kita melihat juga al-ma'ani, nilai-nilai, maqasid, ilah-ilah di dalamnya. Syekh Yusuf Al-Qaradawi kemudian menjelaskan lebih lanjut
Kama nuwafiqu haula'i fi adamil i'timadil mutlaq 'alal aqli wahdah. Kami juga sepakat kepada mereka fi adamil i'timadi untuk tidak bersandar secara mutlak alal aqli wahdah terhadap akal saja gitu. Duna istidhari tanpa mendapat pencerahan bisyar'i dengan syariat. Fa'inal akla karena akal itu idalam yastadi apabila tidak mendapatkan cahaya bisyar'i dengan syariat dollas sabil dia akan tersesat jalannya wa faqadad dalil dan akan kehilangan arah tujuannya. Nah ini tetap saya Al-Qardai sepakat terhadap mereka, namun kesepakatan tersebut adalah kesepakatan untuk tidak bersandar kepada akal secara mutlak tanpa adanya pencerahan dari syariat. Saya Al-Qardai menerangkan lebih lanjut, wal hukmu syar'i dan hukum syar'i itu khitabullah adalah ucapan Allah Ta'ala muta'alliqun al-muta'alliqu yang muta'alliq yang terkait bi af'alil mukallafin dengan perbuatan-perbuatan mukallaf iktidaan baik tuntutan atau takhiran ataupun pilihan. Makna iktidha, makna tuntutan di sini adalah al-amru wa nahyu, perintah dan larangan. Kalau perintahnya itu sifatnya kuat artinya wajib. Kalau sifatnya biasa saja artinya adalah sunnah. Demikian pula nahyu larangan. Larangan ini jika larangannya kuat maka sifatnya adalah haram, tetapi larangan yang sifatnya tidak kuat namanya makruh. Wa mana takhir, adapun makna dari takhir adalah al-idzn ataupun izin wal ibahah dan kebolehan. Artinya memang ada pilihan boleh mengerjakan ataupun tidak. Nah, ini merupakan yang dinamakan hukum syar'i. Hada la ya'rifu illa bil wahyi. Semua ini memang tidak diketahui kecuali dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala ila rasulihi yang diberikan kepada rasulnya al muayyad bil ayat al bayyinat yang dikuatkan dengan ayat-ayat dan penjelasan-penjelasan adalah ala sihhati nubuwatihi yang juga menunjukkan atas kesihahan atau kesahihan nubuatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ya beliau menundukkan, kemudian beliau mengatakan berikutnya, famuhimmatul akli, maka tugas penting akal huna di sini adalah ayat hama khitabal syari, untuk memahami ucapan syari Allah Subhanahu wa taala alladzi jaa bihi wahyullahi fi kitabi wa sunnah, yang dengannya Allah mendatangkan wahyunya di dalam kitabnya Al-Quran wa sunnah dan sunnah, wa yuhsinu fahma anhu, dan berbaik sangka berbaik pemahaman atasnya atau anhu darinya. La ayyara nafsahu munazi'an li syari', bukan melihat dirinya ini menentang syariat. Artinya akal di sini ya memahami khitabullah ataupun ucapan Allah yang datang melalui Al-Quran maupun sunnah gitu. Bukan kemudian membiarkan akal secara liar. Nah, tetapi juga tidak seperti madhab Zahiriyah ini yang menyampingkan akal. Mereka menganggap dan mencurigai akal. Padahal akal ini memang sebenarnya memiliki tugas yang penting, yaitu memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, annahum yattahimuna ra'ya, mereka menuduh pandangan-pandangan, bal yadinunahu, bahkan ya lebih menganggap atau lebih condong kepada masalah agama-agama, dalil-dalil, bukan terhadap ra'yu tadi. Wala yarawna istihdamuhu, dan mereka tidak menganggap menggunakannya, menggunakan ra'yu ini, akal ini, fi fahmi nusus, untuk liha, dan juga mencari ilah-ilahnya. Artinya mereka mencurigai pandangan dan hanya berpatokan dengan dalil-dalil saja. Penjelasannya cukup menarik.
wa yarawna adba'ar ra'yi wa tawassu'i fihi amran mubtadi'an wa madmuman. Jadi mereka melihat bahwa orang-orang yang mengikuti pandangan dan meluaskannya itu perkara yang mubtadi'an, perkara bid'ah madmuman yang tercela. Wa sammul ladzi yasta'miluna ra'ya, mereka pun bahkan memberi nama bagi yang menggunakan akal ini sebagai ar-ra' ar-ra'yatayin, yaitu alladzina yaquluna da'iman, yaitu orang-orang yang terus mengatakan ara'aita law kana al-amru kadza, apa pendapatmu kalau seandainya perkaranya demikian, mada yakunul hukm, apa hukumnya. Penjelasan berikutnya, wa kanal muhadditsuna wa ahlur riwayah bi sifatil am. Di sini Syekh Yusuf Al-Qardawi menjelaskan terlebih dahulu bahwa al-muhadditsun, para ahli hadis, wa ahlur riwayah, dan ahlur riwayah sifatil am secara umum memang akrabu ila al-lafziyah, lebih dekat kepada pemahaman literalis, minal fuqaha, daripada para fuqaha ahli fikih, wa ahlu dirayah, dan ahlu dirayah atau pengetahuan. Artinya memang secara umum mereka yang mendalami hadis dan ahlu riwayah ini memang mengambil secara literal, berbeda dengan para fuqaha dan ahlu dirayah. Kecuali Syekh Yusuf Al-Qardawi mengatakan illa man istaghala bil fiqhi, kecuali mereka yang tadi ahlul muhaddis dan ahlul riwayah yang menyibukkan diri dengan fikih. Minhum diantaranya ada Malik, Imam Malik, Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Al-Bukhari, wa ghairuhum mimman urrifu bi ismi, yang mereka itu disebut atau dikatakan sebagai fuqahaul hadis. Jadi para fuqaha dari ahli hadis. Wa ala hada in qasama ahlul fiqhi, oleh karena ini ahlu fikih ini dapat dibagi ba'da asri sahaba ila madrasataini, setelah masa sahabat ke dalam dua madrasah. Ini cukup menarik penjelasan beliau ya, agar kita lebih memahami jalan yang benar dalam memahami nas-nas. Ada di situ madrasatu ahlil hadis wal asar, ada madrasah ahli hadis wal asar, dan madrasah ahlul ra'yi wal qiyas. Nah, kita mendengar penjelasannya dulu dari Syekh Yusuf Al-Qardawi. Wa kana mu'dhamu ahli asar, kebanyakan ahli asar itu fil Hijaz, di Hijaz. Di Hijaz ini Mekah, Madinah, dan Taif. Ini disebut sebagai Hijaz. Ya di sekitar-sekitar di situ memang turunnya wahyu, banyaknya para ulama-ulama, para sahabat dan lain sebagainya, sehingga mereka wa kana mu'dhamu ahlu asar, kebanyakan ahlu asar ini ya di Hijaz tadi. Wa mu'dhamu ahli ra'yi, kebanyakan ahlu ra'yi, ahli pandangan, pemikiran itu fil Iraq, di Irak, karena Irak ini kan memang jauh, karena terbatas dalam memahami, terbatas nas-nas ataupun dalil-dalilnya, sehingga mereka berusaha dengan kekuatan akal mereka memahami nas-nas sesuai dengan pemahaman yang benar. Nah, cukup menariknya Syekh Yusuf Al-Qardawi menerangkan summa iktarabatil madrasatani ba'duhuma min ba'd. Kemudian dua madrasah ini berdekatan satu dengan yang lainnya. Hina hawala ashabu Abi Hanifah alladzina yumathiluna madrasatur ra'yi, di mana atau ketika hawala ashabu Abi Hanifah, Abu Hanifah, murid-murid Abu Hanifah ini berusaha yumathilu madrasah, yang mereka ini mewakili madrasah ahlu ra'yi, al-istifadah min madrasatil asar, mengambil pelajaran, mengambil ilmu dari madrasah asar. Kama fa'ala Abu Yusuf, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Yusuf wa Muhammad, dan Muhammad As-Saibani kalau tidak salah, sahiba Abi Hanifah, yang keduanya merupakan murid dari Abu Hanifah yang terkenal dengan ahlu ra'yi.
Fi istifadati, mereka mengambil istifadah pelajaran min Malik, dari Imam Malik, wa ilmi ahli Madinah, dan ilmu penduduk ahli Madinah. Karena ahli Madinah ini kan ahlu asal. Karena di situ banyak sekali dalil-dalil, banyak sekali para sahabat-sahabat yang dapat diambil kesimpulan hukum melaluinya. Kama hawala madrasah al-athar. Sebaliknya, madrasah athar pun mereka berusaha ayyastafida, untuk mengambil pelajaran min madrasah ra'yi, dari madrasah ra'yi. Kama istifada asy-Syafi'i, sebagaimana Imam Asy-Syafi'i mengambil pelajaran min kutub, dari buku-buku Muhammad bin Hasan. Waqala Ibnu Mubarak, sampai-sampai Ibnu Mubarak ini wa ghairuhu, dan selainnya min a'immatil hadis, dari ulama-ulama hadis mengatakan annasu fil fiqhi, manusia dalam masalah fikih itu iyalu ala Abi Hanifah, merupakan keluarga dari Abu Hanifah. Ini Masya Allah sekali. Di sini kan berarti madrasah dulu, madrasah asar dan madrasah ar-ra'yi ini kemudian berdekatan. Mereka saling mengambil pelajaran. Ahlu ra'yi mengambil pelajaran dari ahlu hadis, ahli hadisnya, atau ahli asar ini mengambil pelajaran dari ahli ra'yi. Karena kedua-duanya sejatinya tidak bertentangan. Tetapi kemudian Syekh Yusuf Al-Qardawi menerangkan berikutnya, walakin dhalla hunaka muta'assabuna bimadrasatil athar hajamu Imam Abi Hanifah hujuman anifan. Akan tetapi kemudian, atau meskipun demikian, hunaka, di sana ada muta'assabuna yang sangat ta'assub lima madrasatil athar, terhadap madrasah asar itu. Hajamu, kemudian menghajamu ini menyerang al-Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, hujuman anifan, 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 hujuman, penyerangan, anifan ini sangat keras. Narahu fi mithli, kita melihatnya, contohnya Kitab Sunnah li Abdillah bin Imam Ahmad, dari kitab As-Sunnah li Abdillah milik Abdullah bin Imam Ahmad. Wa fi ma rawahu Al-Khatib, sebagaimana di dalam juga riwayat Al-Khatib fi tarjamati Abi Hanifah, dalam biografi Abu Hanifah, fi tarikh Baghdad, di dalam tarikh Baghdad, min aqawil, dari ucapan-ucapan ahli hadis, wa tajrihihim, dan celaan-celaan mereka li imam ahli ra'yi, terhadap imam ahli ra'yi. Padahal Syekh Yusuf Al-Qardawi kemudian menerangkan bahwa Abu Hanifah itu laisa illa warisan, tidaklah kecuali ia warisan, mengambil warisan, lil ilmi, ilmu, madrasatil Kufah, dari madrasah Kufah, al-fiqhiyah, secara fikih, allati asasaha, yang dibangun oleh as-sahabi, seorang sahabat al-jalil yang mulia, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Artinya Abu Hanifah ini ya sebenarnya mengambil dari para sahabat-sahabat mulia terdahulu. Di antara muasisnya atau pengusungnya madrasah Kufah ahlu ra'yi ini kan Abdullah bin Mas'ud. Wa kana tabi'an li'a'immati ahli baldah. Dan sungguh beliau ini mengikuti para a'imah, ulama-ulama ahli bildah, ahli baldah, ulama-ulama negara tersebut, walam yakun mubtadi'an, dan bukan orang yang melakukan bid'ah. Nah, di sini beliau menceritakan sejarah. Artinya di situ ada keseimbangan. Adapun madrasah Dhahiriyah ini mereka yatahimuna, menuduh ra'ya, pandangan-pandangan, wala yarawna istihdamuhu, dan tidak menggunakannya dalam fi fahmin nusus, memahami nas-nas. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang terakhir, annal madrasatal harfiyata tanhiju, bahwasanya madrasah harfiyah dhahiriyah tanhiju, memiliki jalan bisifatil am, secara umum, nahja tasyaddud, jalan yang keras, fil ahkam, dalam masalah hukum. Beliau menerangkan watamilu ila syadaidi Ibnu Umar, mereka cenderung kepada
pengambilan sikap-sikap yang keras Ibnu Umar aksar lebih banyak min mailiha dari kecenderungannya ila rukhsi Ibni Abbas dari kemudahan-kemudahan rukhsah-rukhsah Ibnu Abbas. Wa idza wajada qaulani, di sini poin penting juga. Wa idza wajada qaulani, dan apabila ditemukan dua pendapat mutakafi'ani yang sama au mutaqaribani atau serupa, ahaduhuma ahwat, salah satunya sulit, wal akhar aisar, yang lain mudah, fa innaha tamilu daiman ilal ahdi bil ahwat. Mereka itu tamilu daiman, sering sekali cenderung ilal ahdi, kepada mengambil bil ahwat, yang sulit-sulit, yang keras-keras. Ma'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pernah bersabda, ma khuyyira baina amraini, tidaklah jika ada dua pilihan, illa akhudu aisarahuma, kecuali saya mengambil yang termudah di antara keduanya, malam yakun isman, selagi tidak merupakan atau selagi tidak berdosa. Wa ma'anna jumhur, dan juga jumhur itu jumhur nas, jumhur ma'anna jumhuran nas, bahwasanya jumhur manusia pun yahtajuna ila taisir, mereka membutuhkan kemudahan-kemudahan. Nah ini ya, ini berbeda dengan tadi ya. Landasan daripada madrasah dhahiriyah ini seringkali memiliki nahjut tasyaddud, pengambilan jalan yang keras, yang sulit. Syekh Al-Qaradawi menerangkan lebih lanjut. Kama annaha la nata'arraf bima hadasa min tatawwuri fi alam. Sebagaimana pula mereka itu la tata'arraf, la ta'tarif, tidak mengetahui, la ta'tarif bima hadasa, terkait apa yang terjadi min tatawwuri fil alam, dari perkembangan dunia ini. Artinya kan karena sikapnya literal ini kan mereka ya seakan-akan tidak melihat perkembangan dunia ini yang begitu pesat. Di sini Syekh Yusuf Al-Qaradawi menerangkan lebih lanjut, taghayyura ma'ahu kulla syai'in, padahal telah berubah setiap sesuatunya, amma kana fi ahdi fuqaha'inal qudami, tidak sebagaimana atau berbeda dengan masa-masa para ulama-ulama kita terdahulu. Wa khususan fi hadal asri, demikian pula secara khusus pada masa ini adalah asru thauratil ilmiyah al-hailah, yaitu masa revolusi keilmuan al-hailah yang seluas-luasnya atau yang sangat besar. At-teknologiyah, demikian juga perkembangan teknologi, wal biologiyah, dan biologi, wal elektroniyah, dan elektroniyah, wa nawawiyah, dan juga nuklir, wa fadaiyah, dan ruang angkasa, wa ittisalat, komunikasi, wal ma'lumat, dan informasi. Artinya terjadi di sana perkembangan yang luar biasa. Tetapi madrasah dhahiriyah ini ya seakan-akan tidak melihat adanya perubahan perkembangan tersebut. Sedangkan nanti ada kaidah cukup menarik yang disampaikan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Walihada la tura'i taghayyuru zaman wal makan wal a'raf wal ahwal alladhi dzakara muhaqqiquna minal ulama. Walihada, untuk itulah madrasah dhahiriyah ini la tura'i, tidak memperhatikan taghayyuru zaman, perubahan zaman, wal makan, dan tempat, wal a'raf, dan tradisi-tradisi, wal ahwal, dan kondisi-kondisi, alladzi dzakara muhaqqiqun, yang telah disebutkan para ulama, muhaqqiqun, para peneliti, minal ulama, annaha tujabu, bahwasanya diwajibkan, taghayyurul fatwa, berubahnya fatwa, bitaghayyuriha, karena ada perubahannya itu tadi. Wala yamduruna katsiran ila mukhaffafatil lati tujibut taisir 'alan nas. Mereka juga tidak melihat keringanan-keringanan yang tujibu, mengharuskan munculnya taisir, kemudahan 'alan nas, kepada manusia.
mislu darurat, seperti darurat, wal hajiyah, dan kebutuhan, alladzi tunazzilu manzilatad darurat, yang menduduki kedudukan darurat. Wa ma'ammat bihil balwa, dan keumuman dari musibah atau balwa, umumul balwa. Wa penjelasan berikutnya adalah mutanasina al-qawaid, mereka itu lupa terhadap qawaid, kaidah alladzi qarraraha al-ulama'u, yang telah ditetapkan oleh para ulama min qadim, dari terdahulu. Contohnya mislu idza dhaqal amru ittasa'a, ketika perkara itu sudah sangat sempit, ittasa'a, akan diluaskan. Wal masyaqqah tajlibu taisir, dan kesulitan itu menyebabkan taisir, kemudahan. Artinya mereka melupakan hal itu karena tadi ya, karena lebih cenderung kepada literal ini kan, sehingga dia tidak merespon tantangan zaman yang sekarang cepat sekali berubah. Penjelasan berikutnya, wa mimma dzukiru wa mimma dzakaruhu an Umar annahu kana yaqul. Mereka pun menyebutkan perkataan Umar, jadi untuk menolak ya, untuk membenarkan tuduhan mereka kepada orang-orang yang memperhatikan maqasid ini. Mereka menukilkan perkataan Umar, bahwasannya Umar pernah berkata, ashabur ra'yi, mereka yang menggunakan pandangan itu, a'da as-sunnah, merupakan musuh-musuh sunnah. A'da as-sunan, a'yatuhum al-ahadis au an yahfaduha, mereka itu lemah dalam masalah menghafal hadis. Wataflatat, kemudian melepaskan minhum, mereka ayyauha, yaitu mereka melepaskan hadis-hadis itu karena melihat bahwa mereka itu lemah dalam menghafal hadis. Wastahyu haitsu su'ilu, dan mereka itu malu ketika ditanya. Ayyakulu, mereka menjawab, la na'lam, kami tidak mengetahui. Fa'aridu sunan bira'yihim, mereka pun kemudian menyelisihi sunnah-sunnah dengan akal mereka. Wa iyyakum wa iyyahum, maka berhati-hatilah kalian, wa iyyahum, dan berhati-hatilah dengan mereka. Wa fi riwayah, dan di dalam riwayat yang lain, faqalu, kemudian mereka berkata, bira'yi fadallu wa adallu, kemudian mereka tersesat dan menyesatkan orang lain. Hal inilah kemudian Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan isnaduhu fi ghayati sihah, bahwasannya sanadnya ini sihah, benar. Nah, namun demikian tadi, bahwa ini dijadikan kemudian sebagai bukti bahwa mereka itu yang berpatokan atau yang berpandangan dengan ra'yi tadi merupakan kesalahan. Padahal Syekh Yusuf Al-Qaradawi kemudian menjelaskan wahada fiman yu'ariduna sunan bi'ara'ihim, bahwasanya ini bagi siapa yang menyelisihi sunnah-sunnah bi'ara'ihim, dengan pandangan mereka. La fiman, bukan kepada yastanbituna minha, mereka yang mengambil kesimpulan minha, dengannya, darinya, atau kesimpulan darinya, hukum-hukum bi'ara'ihim, dengan pandangan mereka, bina'an ala tabayyuni ilaliha, yang dibangun atas kejelasan ilah-ilahnya, wa maqasidiha, dan maqasid-maqasidnya, li'uqulihim, di maqasidiha wa maqasidiha li'uqulihim, dari akal mereka. Wa hada huwal fiqh, dan inilah sebenarnya yang disebut sebagai pemahaman fiddin, dari agama. Al-fiqhu fiddin, pemahaman terhadap agama. Anillah, dari Allah wa rasulihi, dan rasulnya. Artinya ya memang bahwa yang dicela itu adalah mereka yang yu'ariduna sunan bi'ara'ihim, yang menyelisihi atau menolak sunnah dengan pandangan mereka, bukan mereka yang mengambil kesimpulan melalui pandangan mereka, dan itu dibangun dari ilah-ilah, maqasid-maqasid, dan pemahaman-pemahaman mereka terkait dengan nas tersebut. Karena ini justru merupakan bukti dari pemahaman terhadap agama yang selaras dengan keinginan Allah dan Rasul-Nya.
Kemudian Syekh Yusuf Al-Qaradawi menerangkan lagi, mereka juga wa istanidu aidan, mereka juga bersandarkan lagi ila tahdhiri Ibni Mas'ud, terhadap peringatan Ibnu Mas'ud, fiman kepada siapa, fima kepada siapa-siapa terkait hal itu. Rawahu al-Bukhari, yang diriwayatkan oleh Bukhari anhu darinya. Annahu qala, bahwasanya ia berkata, fuqahaukum, bahwa ahli fikih kalian, yadhabuna, mereka telah tiada, telah pergi. Summa la tajiduna minhum, kemudian kalian tidak mendapati dari mereka khalafan, seorang pengganti. Wa yaji'u qaumun, kemudian datanglah suatu kaum, yuqisuna, yang menganalogikan al-umur, segala urusan, bira'yihim, dengan pandangan mereka. Nah, ini peringatan-peringatan ini juga dibawa oleh mereka sebagai celaan terhadap mereka yang menggunakan ra'yu. Padahal Syekh Yusuf Al-Qaradawi menerangkan, wa hadza aidan fiman yastakhdimuna ra'ya, ini pun kepada siapa yang menggunakan pandangan duna i'timad, tanpa bersandar ala aslin minal kitab awis sunnah, tidak bersandar terhadap dengan Al-Quran dan Sunnah, artinya hanya menggunakan akal saja gitu. Au qiyasu alaihima, atau tidak mengiaskan dengan keduanya. Au nadru ila maqasidiha, atau tidak melihat kepada maqasid-maqasidnya. Apalagi ditambah wa qad kana Ibnu Mas'ud, dan bahkan Ibnu Mas'ud ini kan wal muassis al-ula, al-awwal, muassis al-awwal, pertama, lihadil madrasah, dari madrasah ini, alladzi urrifat, yang diketahui atau yang disebut bi madrasati ra'yi, dengan madrasah ra'yu fil Kufah, di Kufah. Fa nasabuha ila sahabati Rasulillah nasbun mausulun, dan penisbatannya kepada sahabat Rasulullah ini merupakan penisbatan yang mausulun, yang tersambung. Artinya di sini jika kemudian ucapan Ibnu Mas'ud ini dijadikan untuk menyerang mereka yang ahlu ra'yi, ya memang benar ahlu ra'yi yang tidak bersandar sama sekali dengan Al-Quran maupun Sunnah. Adapun mereka ahlu ra'yi yang bersandar kepada Al-Quran dan As-Sunnah, mereka melihat atau mengkiaskan dengan keduanya dan melihat maqasid-maqasidnya, tentu ini tidak, karena Ibnu Mas'ud sendiri bahkan merupakan muassis atau orang yang memulai, mengawali daripada madrasah ahlu ra'yi di Kufah ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah 4 landasan yang dijadikan oleh madrasah Dhahiriyah sebagai dari landasan memahami fikih, memahami nas-nas Allah dan Rasulnya. Sehingga pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan membahas nata'ij, ataupun hasil-hasil, wa mawakif, dan juga sikap-sikap li fikhi hadhil madrasah, terkait dengan pemahaman hadhil madrasah, madrasah ini. Kita akan melihat nanti insyaallah pertemuan berikutnya terkait dengan hasil-hasil sikap-sikap mereka dari pemahaman yang literal ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Sebelum kami akhiri, kami simpulkan terlebih dahulu agar mempermudah kita bahwa landasan madrasah dhahiriyah judud ini ada 4. Yang pertama, al-akhdhu bidhawahir nusus, mengambil dhahir nas saja tanpa bersusah payah melihat nilai-nilai ilah-ilah dan maqasidnya. Yang kedua, mereka yattahimuna ra'ya, menuduh pandangan ra'yun, dan la yarau istihdamuhu, tidak menggunakannya fi fahmin nusus, dalam memahami nas-nas. Mohon maaf, itu tadi yang ketiga ya. Yang kedua berarti annahum yunkiruna ta'lil ahkam, mereka mengingkari ta'lilul ahkam bi'uqulin nas, dengan akal manusia, wa ijtihadihim. Baru yang ketiga tadi, mereka menuduh akal. Kemudian yang keempat, annal madrasatal harfiyah tanhiju nahjat tasyadud, mereka memiliki jalan, yaitu nahjut tasyadud, jalan yang mengambil
perkara-perkara yang berat, yang sulit fil ahkam dalam masalah hukum. Ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.